apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik semua di rumah baik semua ya. Gimana dengan sekolahnya? Semoga sekolahnya juga berjalan dengan lancar ya. Nah adik-adik, sampai tahun 2021, tahun sudah berganti, kita masih belum bisa bertemu nih. Tetapi semuanya itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kakak mau adik-adik juga memiliki semangat untuk beribadah kepada Tuhan walaupun adik-adik di rumah masing-masing. Benar adik-adik? Nah, saat ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita, namun terlebih dahulu kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul untuk bersatu hati Tuhan, untuk memuji muliakan nama-Mu. Kami datang untuk beribadah kepada-Mu Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun kami yakin Tuhan bahwa Engkau hadir dalam setiap hidup kami Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau selalu hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, saat ini kita mau puji nama Tuhan. Adik-adik, kakak mau tanya sama adik-adik semua ya. Di sini siapa yang senang menjadi anak Tuhan? Angkat tangan. Nah, kalau adik-adik semuanya pada suka untuk menjadi anak Tuhan, kakak mau adik-adik bangkit berdiri semua. Kita memuji nama Tuhan dengan lebih semangat. Kita memuji nama Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Kita nggak boleh bohong. Kalau kita berbohong, kita harus berani mengakui kesalahan kita. Karena Tuhan itu tidak suka anak-anaknya berbohong. Nah, kita memuji nama Tuhan sekali lagi ya. Kita memuji nama Tuhan, mata Tuhan melihat. Tuhan melihat
selalu melihat kita kalau kita berbuat jahat. Jadi kita mau mengakui segala kesalahan kita ketika kita berbuat salah. Ya adik-adik, kita mau belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan ayat hafalan minggu lalu nih. Kita dengerin teman-teman kita yang mau menghafalkan ayat hafalan ya. Oke adik-adik. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan ayat hafalan yang disampaikan oleh teman kita. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau untuk firman Tuhan itu selalu hidup dalam hati kita, biar kita menjadi pelaku firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan, firman Tuhan ku dengar. Yesus, pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat tertanam dalam hati kami dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu yang seturut akan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Halo, apa kabar semuanya? Sehat ya, kakak harap semuanya sehat. Adik yang cantik, adik yang ganteng, luar biasa Tuhan pelihara kita. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kakak akan menceritakan tentang seorang raja. Raja yang itu adalah seorang yang mempunyai kekuasaan yang hebat, yang tinggi. Dia memerintah di sebuah kerajaan. Hebatnya lagi, raja ini sudah diangkat sejak usia 12 tahun. Wah, enak ya jadi raja. Nah, nama raja ini Manasye. Raja siapa? Manasye. Ya, Raja Manasye. Raja Manasye ini ya udah hidup enak, tapi sayangnya dia melakukan kejahatan. Ia melakukan perbuatan yang membuat Tuhan sedih. Kira-kira apa ya yang dilakukan oleh Raja Manasye yang membuat Tuhan sedih, yang membuat Tuhan berduka? Nah, kira-kira apa? Ada yang bisa tebak? Begini ceritanya. Manasye itu dia tidak mau menyembah Tuhan seperti ayahnya, tetapi dia membuat patung-patung
dan dia menyembah kepada patung-patung itu. Dia hanya percaya kepada dewa-dewa Baal. Dia juga percaya dengan sihir. Dia percaya dengan ramalan-ramalan tukang peramal, dengan dukun-dukun. Dan semuanya itu membuat hati Tuhan sedih sekali. Karena yang dilakukan oleh Manasya adalah menyembah patung-patung, bukan menyembah Tuhan. Bahkan dia mempersembahkan anak-anaknya, dikorbankan untuk dewa-dewa Baalnya itu, dewa-dewa patungnya itu. Aduh, hati Tuhan sangat sedih sekali. Akibatnya apa ya adik-adik? Ketika Manasya meninggalkan Tuhan, dia hanya menyembah patung-patung berhala. Manasya pada suatu saat kerajaannya diserang oleh kerajaan Asyur, dan Manasya ditangkap. Dia dibawa, tangannya dirantai, dia dibawa ke kerajaan Babel. Pada saat itulah Manasya sadar, Manasya tahu bahwa Manasya sudah berbuat salah. Hatinya ingat kepada Tuhan. Dia mengakui segala kesalahannya. Dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia mengakui, Tuhan, aku sudah bersalah kepadamu. Aku tidak menyembah dan mengakui Engkau. Bahkan rakyat-rakyatku pun tidak menyembah Tuhan. Ampuni aku. Manasya berani mengakui kesalahannya. Dengan segala kerendahan hati, Manasya berani mengakui kesalahannya. Dia akui itu di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar. Jika kita berani mengakui kesalahan kita, Tuhan akan mengampuni. Dan Tuhan pada akhirnya mengembalikan Manasya menjadi seorang raja yang hebat. Dia menjadi kerajaan Yehuda kembali. Dan Manasya setelah menjadi raja kembali, dia sudah tidak ditangkap dan tidak ditahan lagi. Manasya kembali datang kepada Tuhan. Dia menyembah kepada Tuhan. Dia buang semua patung-patungnya. Dia hancurkan semua patung-patung yang dia bangun untuk disembah. Karena Manasya tahu yang patut untuk disembah adalah Tuhan. Adik-adik, bukankah kita juga pernah berbuat salah? Nah, adik yang di sana, kira-kira pernah berbuat salah enggak ya? Adik yang duduk itu, yang cantik, nah pasti pernah berbuat salah juga. Kakak pun pernah berbuat salah. Ketika kita berbuat salah, apa yang harus dilakukan? Ya, berani mengakui kesalahan kita. Kalau kita mengecewakan hati Tuhan, kita sudah berbuat salah yang membuat hati Tuhan sedih. Kita suka malas berdoa, kita suka malas memuji Tuhan, kita suka berbohong. Apa yang harus kita lakukan? Kita akui kesalahan kita. Tuhan, aku mengakui aku salah. Aku sudah melakukan kebohongan. Kalau kita mengakui kesalahan kita, Tuhan itu baik sekali dan Dia akan mengampuni kesalahan kita. Nah, kalau kita berbuat salah, menyakiti hati orang tua, hati mama atau hati papa, ya kita kan sering juga dimarahin karena kita melakukan kesalahan. Mama papa marah dengan kita bukan karena tidak sayang, tetapi justru karena sayang, karena dia tidak ingin kita berbuat yang
yang salah. Misalnya kita memukul teman sampai nangis. Waduh, apa yang harus kita lakukan? Kita akui kesalahan kita. Kita bisa berkata apa? Biasanya kata-kata apa yang biasa kita katakan? Ya, kalau kita berbuat salah, kita katakan, maaf, aku salah. Atau bisa dengan singkat, maaf ya, saya sudah menyakiti kamu. Maaf ya, saya sudah merebut mainan kamu. Maaf ya, tadi donat kamu saya makan semuanya. Banyak kali kita melakukan kesalahan. Dan ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya sebagai anak Tuhan yang berani, kita juga harus berani mengakui kesalahan kita. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar satu hal, yaitu apa? Berani mengakui kesalahan. Biasanya kalau kita berbuat salah dan kita sudah minta maaf, biasanya ditandai dengan apa? Apa yang kita lakukan setelah kita kata maaf ya? Kita suka bersalaman ya. Kita tandai dengan bersalaman, atau kalau kita sudah bermaafan, kita beri pelukan. Nah, adik-adik juga bisa lakukan itu dengan adik yang ada di sebelah, dengan mama atau dengan papa. Kalau kita berbuat salah, kita kasih salam atau kita peluk sambil berkata, "Mama, maaf ya, aku tadi sudah memecahkan gelas." Oh, itu bagus. Mama, maaf ya, aku tadi sudah mengambil uang mama di meja. Nah, itu bagus. Kita berani mengakui kesalahan. Sebagai anak Tuhan, jangan takut untuk berani mengakui kesalahan. Itu cerita kakak hari ini. Adik-adik, itu ceritanya bisa adik-adik baca dengan lengkap di 2 Tawarik 33 ya. 2 Tawarik 33 itu ayat 1 sampai 18. Kalau adik-adik yang masih kecil belum bisa baca, adik-adik bisa minta tolong mama dan papa untuk membacakannya. Nah, sebelum kakak tutup, kakak akan kasih PR. Mau ya adik-adik ya? Nah, PR-nya begini. Hari ini kita belajar tentang apa? Berani mengakui kesalahan. Adik-adik bisa ceritakan pernah berbuat salah apa, kepada siapa, dan apa yang adik-adik lakukan ketika berbuat salah. Dan bagaimana perasaan adik-adik ketika telah mengakui kesalahannya. Adik-adik boleh ceritakan itu, direkam, lalu kirim. Ya, kirim ke bawah sini, nomornya ada di sini. Ya, kakak tunggu dalam 1 minggu ini siapa yang bisa mengirimkan dengan baik 1 orang, atau enggak 1 deh, 2 orang. Kakak akan berikan hadiahnya. Kakak tunggu ya, adik-adik anak yang hebat kan? Nah, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Ayo berdiri, kita akan berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah belajar tentang satu kebenaran, yaitu berani mengakui kesalahan. Seperti Manasye, seorang raja yang telah berbuat salah dan dia berani mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Hari ini juga Tuhan, kami mau mengakui segala kesalahan kami. Ampuni dosa-dosa kami supaya kami boleh menjadi anak sekolah minggu yang baik. Tuhan tolong dan bimbing kami untuk hari-hari yang akan kami lalui ke depan, supaya kami boleh melakukan hal-hal yang benar, sehingga tidak menyakiti hati Tuhan, tidak menyakiti hati orang tua, tidak menyakiti hati teman-teman, tetapi kami boleh menjadi berkat.
bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kakak ingatkan lagi, jangan lupa kakak tunggu tugasnya atau PR-nya bagi adik-adik yang bisa mengirimkan cerita tentang aku berani memaafkan atau aku berani mengakui kesalahan. Nah, itu silakan kirim. Kakak tunggu 2 pengirim pertama terbaik dalam minggu ini. Kakak akan kirimkan hadiah. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, ketemu lagi nih dengan Kak Monik di ayat hafalan kita minggu ini. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk belajar ayat hafalan. Seperti biasa, ayat hafalan kita ada gerakannya. Boleh ikuti kakak ya. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 51 ayat 4. Bunyinya, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Itu saja adik-adik ayat hafalannya. Kita pelajari sekali lagi yuk. Ikuti kakak lagi ya. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 51 ayat 4. Bunyinya, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Itu saja adik-adik, jangan lupa dihafal di rumah ya. Oke, sampai ketemu di ayat hafalan berikutnya. Dadah. Nah, adik-adik, kita udah mendengarkan firman Tuhan bagaimana Manasya telah mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Dari firman Tuhan, kita dapat belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kita mau belajar untuk mengakui setiap kesalahan kita, setiap kesalahan yang kita lakukan, kita harus mengakuinya bahwa kita salah. Ya adik-adik, kita mau belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Nah adik-adik, saat ini kita telah selesai untuk ibadah sekolah minggu. Yuk kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami telah beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi seperti Manasya Tuhan yang mengakui kesalahannya kepadamu Tuhan. Begitupun juga kami Tuhan, biarlah kami dapat mengakui setiap kesalahan kami ini kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala aktivitas selanjutnya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik.